Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari menuju jalan salib Yesus semakin dekat. Dan kita sudah dalam rangkaian Pekan Suci, secara khusus lagi sekarang kita memasuki Trihari Suci. Kalau dibayangkan sebagai sebuah rangkaian serial, satu season begitu, kalau yang sedang maraton serial, 3 atau 2 episode terakhir itu adalah selalu bagian-bagian yang penting atau scene-scene yang tidak bisa dilewatkan. Karena pasti akan muncul momen penting di sana. Akan muncul puncak dari kisah perjalanan, klimaksnya yang dinanti-nantikan. Seperti serial-serial yang kita nanti-nantikan, ini kapan episode terakhirnya keluar? Ini kapan bagian terakhirnya akan ditayangkan? Maka disinilah kita dalam perjalanan Prapaskah ini masuk ke Pekan Suci dan kita berada di Trihari Suci, tepat merayakan Kamis Putih, salah satu episode terakhir dari perjalanan Yesus menuju Golgota sampai nanti kebangkitannya. Maka kita perlu memperhatikan dengan ekstra supaya tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan bagian yang paling penting dalam iman Kristiani. Seperti episode dalam serial, kita tidak mau kehilangan momen penting ketika tokoh utama mengatakan sesuatu kepada pasangannya, ketika musuh bagaimana diakhiri hidupnya, atau ketika ending kita nanti-nantikan. Maka mari kita bersama-sama dalam Trihari Suci ini juga memberikan perhatian yang ekstra, apalagi ini inti dari iman kita. Perlu fokus dan pasang semua indera, termasuk logika dan perasaan kita, supaya paham dan mengalami Trihari Suci sebagai momen perjalanan penderitaan sekaligus mempersiapkan kebangkitan di Hari Raya Paskah. Dan lebih penting lagi memasuki Trihari Suci dengan terang iman, harapan, dan kasih dalam Kamis Putih ini. Ketiganya perlu dinyalakan dalam mode on, supaya episode-episode terakhir di Trihari Suci ini kita menangkap dengan segera kode-kode yang diberikan Yesus, tanda-tanda, pengalaman-pengalaman yang ditinggalkan, simbol-simbol yang ingin supaya kita kenang, yang menjadi warisan dari Tuhan, yang menjadi kunci hidup beriman sebagai akses untuk iman Kristiani. Dan pada kesempatan Kamis Putih ini kelanjutan dari Minggu Palma, pemimpin berhati hamba, kalau kita mengikuti Minggu Palma dengan tema ini. Dan sekarang kelanjutannya adalah perjamuan malam terakhir. Saudara-saudari, pada kesempatan Kamis Putih ini, kode atau tanda utama dalam perayaan ini adalah totalitas cinta Tuhan kepada kita, keteladanan pemberian diri, dan kerendahan hati melayani. Itu kode yang diberikan Yesus, tanda yang ditinggalkan, bahwa pembasuhan kaki menunjukkan totalitas cintanya, pemberian dirinya, dan kerendahan hati untuk melayani. Apakah kita menangkap kode itu ya? Apakah kita menangkap tanda itu? Dan kode unik ini butuh kesediaan untuk dipahami. Perlu keterbukaan juga untuk menerima, karena kadang tidak mudah untuk melayani dan memberikan diri bagi sesama. Dan pada momen pembasuhan kaki dalam rangkaian perjamuan malam terakhir, juga momen menempatkan sesama pribadi yang lain sebagai yang berharga, yang layak dihormati dan pantas dikasihi. Sementara budaya lawannya atau yang kontra dengan itu adalah menjadikan sesama atau orang-orang di sekitar kita sebatas sebagai alat atau objek demi kepentingan tertentu. Kalau tidak dibutuhkan bisa dibuang sewaktu-waktu. Kalau sedang dibutuhkan bisa diperas sampai kering. Sementara Yesus menunjukkan jalan Kristiani, jalan kerendahan hati dan jalan pelayanan. Dan masing-masing dari kita dipanggil untuk melangkah di jalan ini lewat tanggung jawab dan peran yang kita miliki. Entah sebagai kepala keluarga yang rendah hati mendengarkan terlebih dahulu anggota keluarganya. Entah sebagai pasangan yang berusaha untuk saling memahami dan terbuka. Atau orang tua yang terbuka untuk berdialog dengan anak-anaknya. Atau pimpinan komunitas yang memberi ruang komunikasi bagi setiap anggotanya.
atau koordinator kelompok, ketua wilayah di masyarakat masing-masing yang merengkuh siapapun tanpa membeda-bedakan dan sebagainya. Pasti Bapak Ibu, para bruder, suster, frater, teman-teman muda dan adik-adik punya contoh yang konkret sesuai situasi yang dihadapi. Dan berulang kali terbukti bahwa kalau kita lebih ingin mendahulukan ambisi, pasti akan menjadi petaka. Sementara jalan Kristiani adalah dengan pembasuhan kaki, Yesus menempatkan diri sebagai pelayan. Dengan pembasuhan kaki, Yesus tidak menunjukkan ambisi, tidak menunjukkan keinginan mendominasi, apalagi niatan untuk melukai, tetapi semangat kasih yang melayani, menghargai, dan menempatkan setiap pribadi itu penting. Sementara kalau kita lihat di media massa atau media-media sosial, banyak contohnya ketika ambisi diagungkan atau keinginan untuk mendominasi atau malah ada arogansi, penyalahgunaan kuasa, maka akhirnya adalah petaka. Dalam bacaan Injil, Yudas Iskariot itu menjadi contohnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan pengalaman perjamuan terakhir dan juga pembasuhan kaki, Tuhan kita Yesus Kristus ingin menunjukkan, Dia mengundang kita melakukan tindakan yang sama. Kalau tadi kita mendengarkan dalam Injil dikatakan, jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Melakukan seperti yang Yesus sudah lakukan. Usaha kita untuk sefrekuensi dengannya. Kira-kira apakah kita juga mau, mampu, dan juga berani untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Totalitas mengasihi dan melayani sesama. Sehingga Dia meninggalkan momen itu, tanda itu, simbol itu, supaya kita selalu ingat, selalu terkenang, dan punya warisan memori. Dan secara konkret kita memilikinya dalam sakramen Ekaristi. Di sana itu tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang kita persembahkan sebagai perayaan syukur sekaligus kenangan teladan, kalau kata Paulus. Harapannya setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita melihat roti dan anggur, tubuh dan darah, kita ingat lagi dan lagi, sampai kemudian terpatri dalam diri dan menjadi tindakan yang spontan, langsung kita kerjakan. Mengasihi dengan total, memberikan diri bagi sesama. Dan inilah kode tanda yang Yesus berikan. Dalam adat Yahudi tidak ada ceritanya seorang guru membasuh kaki para murid. Tidak ada ceritanya seorang yang berposisi tinggi seperti Yesus yang dianggap rabi itu membasuh orang-orang atau para muridnya. Tetapi Yesus melakukan kebalikannya. Inilah kode tanda yang diberikan. Dan dalam pengalaman harian kita di kelompok, sahabat, saudara-saudari, keluarga, komunitas, semakin sering kita berkumpul, berjumpa, berbagi cerita, semakin pula kita saling memahami. Bahkan kerap kali kita juga punya kode-kode unik dalam lingkaran persahabatan kita. Yang tahu hanya orang-orang di dalam lingkaran komunitas itu. Kode-kode atau tanda-tanda yang ketika itu dikatakan langsung asosiasinya atau nyantolnya itu ke sesuatu yang bisa dipahami dalam persahabatan itu. Dan Tuhan pun ternyata tidak jarang juga berbicara dengan kode-kode dengan kita. Berbicara dengan tanda. Dia ingin kita juga masuk dalam lingkaran persahabatannya dan paham kode-kode yang digunakan. Seperti kalau di kampus, di kantor, atau di tempat sekolah, atau di lingkungan masyarakat, dalam lingkaran persahabatan paling dekat, ada kode-kode yang digunakan. Dan ini pun digunakan oleh Tuhan untuk menyapa kita, untuk membuat kita paham. Dan kode itu kita temukan, atau tanda itu kita temukan sejak perjanjian lama. Di bacaan pertama, kodenya demikian. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Darah anak domba sebagai penanda keselamatan. Kode yang digunakan Tuhan dengan bestinya, yaitu bangsa Israel. Itu tahu kalau ada palang di pintu dengan darah, maka tidak terkena tulah kemusnahan, istilah perjanjian lama. Dan kode ini kemudian diperbaharui. Tanda ini diperbarui dengan salib
yang ditandai dengan darah Yesus. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua. Rasul Paulus kemudian menunjukkan semakin jelas kode yang dimaksud Tuhan. Itu loh kodenya supaya kita paham. Yaitu adalah momen Ekaristi, perjamuan malam terakhir. Dan Paulus menyampaikan bahwa di situ ada akses keselamatan, semacam password gitu. Kalau masuk dalam komunitas ini, kalau tidak tahu kodenya, tidak tahu passwordnya, maka tidak bisa menjadi bagian dari komunitas. Tetapi password atau kode atau tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, itu terbuka bagi siapa saja yang mau memahami. Siapa saja yang mau terbuka untuk menangkap dan mengenal teladan itu. Dan itu adalah sakramen Ekaristi, pemberian diri Tuhan, dan pada malam hari ini kita lihat dalam perjamuan malam terakhir, secara khusus lagi pembasuhan kaki para murid oleh Yesus. Dikatakan oleh Paulus demikian tentang Ekaristi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Usaha untuk mengenang. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini, dalam Injil Yohanes kemudian kode tanda yang tadi kita bicarakan itu semakin jelas lagi, semakin eksplisit dalam perjamuan malam terakhir. Yudas sudah tidak berminat lagi untuk satu frekuensi, sudah tidak berminat lagi untuk memahami kode, terserah kode apa, tanda apa, saya mau berkhianat. Karena kepentingan dirinya lebih diutamakan. Petrus berusaha untuk paham, tetapi pada akhirnya gagal paham. Sudah berusaha mati-matian dengan semangat Petrus, kekasan Petrus itu sangat semangat, sangat berkobar-kobar, tapi toh akhirnya masih juga belum sama frekuensinya. Masih perlu loading dulu untuk memahami. Ini kira-kira maksud kode Tuhan itu apa? Bahwa kode itu adalah pemberian diri, keteladanan untuk rendah hati melayani. Dan kerap kali itu mudah dikatakan, tetapi perlu usaha untuk sampai pada paham. Kita bisa menempatkan diri sebagai Petrus. Ini maksudnya apa? Guru kok membasuh kaki muridnya? Tidak ada dalam kerangka bangsa Yahudi atau orang-orang Israel, seorang guru itu membasuh kaki murid. Bagi Petrus itu tidak masuk. Tetapi justru Yesus ingin membalik kerangka itu dan memberikan, justru karena tidak masuk dalam kerangka manusiawi yang lumrah, Tuhan menunjukkannya dan kita diajak untuk rendah hati melayani. Maka mari bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda dan adik-adik, kita mohon rahmat memasuki Trihari Suci ini. Mohon rahmat supaya semakin peka, semakin terbuka, mengenali dan memahami tanda keteladanan yang diberikan Yesus dalam perjalanan salibnya. Secara khusus tanda yang tiap hari kita miliki, sakramen Ekaristi, tanda keselamatan dan warisan memori yang diberikan kepada Yesus, kepada kita dari Yesus untuk selalu dikenang. Dengan demikian kita mampu meneladan lewat tanda itu dan semakin hadir menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan.